Halo kawan-kawan, ketemu lagi ya. Di sini saya akan membahas tentang cara getarin lidah. Gimana bang? Ini caranya, cadel R ya. Jadi cara menggetarkan lidah itu memang banyak versi atau caranya. Di sini saya akan jelaskan beruntun ya, artinya secara bertahap dan singkat. Oke. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita relax ya, relax, santai, tenang. Oke, kalau udah tenang kita atur nafasnya. Untuk cara nafasnya Anda bisa cek juga di video saya yang sebelumnya, itu lengkap, cukup lengkap. Oke, kita ambil di sini cara nafas yang keluar itu tekanannya biasa ya, artinya standar, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi atau keras ya. Jadi cukup seperti kita ngomong kayak gini aja, kayak gitu ya. Itu tiupannya tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah juga ya. Oke, tekanannya yang sedang gitu. Oke, itu step yang kedua. Kemudian kita fokuskan nafas kita keluarnya ke depan ya, ke depan. Ingat, fokusnya ke depan. Oke, kemudian lidah kita tempelkan di lokasi penempatan huruf R. Tentunya kalau kita memang masih cadel, kita nggak tahu tuh kayak gimana, kita tempatkan di lokasi DTNL. Anda bisa cek juga video saya yang membahas tentang DTNL ya. Oke, penempatannya adalah DTNL. Kita udah tahu nih lokasinya. Nah ya, di DTNL. Kemudian apa lanjutnya adalah kita fokus ke nafas, bukan ke lidah. Oke. Lidah hanya cukup menempatkan pada posisinya yang tepat dan berusaha untuk menahannya. Itu saja, oke? Kita mulai. Relax, santai ya, relax. Kalau misal susah untuk relax, Anda juga bisa cek video saya yang membahas gimana cara relax dan senam lidahnya juga, oke? Kita mulai, anggaplah semuanya udah paham ya. Oke, kita mulai relax, kemudian kita fokus nafasnya ke depan dan kita tempelkan lidahnya dan berusaha untuk menahannya. Der, 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 ya. Kalau misal susah untuk fokus, kita anggap tangan kita, ambillah jari kita ya di depan gitu. Kita seakan-akan meniupnya, der, 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 seperti itu kawan-kawan ya. Kayak gini. Der, der, der. Biasanya kalau masih pemula atau arti kata lainnya adalah belum begitu apa ya, belum begitu memahami tentang konsonan dan lain sebagainya, Anda harus cek juga itu pemahamannya supaya bukan hanya prakteknya saja tapi kita paham caranya gitu kan, paham bagaimana kita menerapkannya ya. Oke, langsung der, der. Itu yang pemula yang dapat getaran biasanya awal-awal ya. Saya juga pengalamannya adalah der, kayak gitu kawan-kawan. Dan biasanya adalah ludah kita banyak bertaburan ya keluar gitu. Der, kayak desisan kawan-kawan. Kayak gitu. Oke, saya perdekat ya. Kayak gitu. Nah, itu juga udah dapat getaran. Kayak gitu kawan-kawan, biasanya awal-awal seperti itu. Bukan der, langsung bukan ya, tapi tetap fokusnya adalah ke aliran udara yang niup lidah. Bagian manakah yang ditiup adalah bagian belakang lidah. Lidah kita seperti ini ketika menempelkan di rongga mulut kita atau tepatnya di lokasi R DTNL itu, aliran udara di sini, oke, di belakang lidah. Ingat, di belakang lidah. Jangan sampai ke mana-mana, artinya kan lidah nih kita dorong dengan angin nih udara kita. Usahakan fokus udaranya. Kenapa saya katakan ke depan? Supaya udara itu ke sini belakang lidah, nggak keluar ke sini dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan getaran ke samping, getaran ini lain sebagainya. Jadi fokusnya ke depan. Ingat bahwa
belakang lidah ya. Oke, sekali lagi. Seperti itu. Lalu bagaimana ketika sudah dapat kayak gitu? Dimainkan kawan-kawan ya. Dimainkan secara getarannya itu kita mainkan pressure atau tekanannya. Tekanan rendah, tekanan tinggi, tekanan sedang, dan diayunkan. Cara nafasnya udah pernah saya jelaskan juga di video-video saya yang sebelumnya. Cukup banyak di video yang saya buat berkaitan dengan R ya. Dan ingat bahwa di sini ini simpelnya kawan-kawan ya. Sebenarnya masih banyak yang harus dipelajari. Baik itu dari pemahaman. Kenapa kok pemahaman itu cukup penting? Karena kita ini udah lewat dari usia balita. Bayi usia 5 tahun. Anda bisa cek juga penjelasannya ya. Kita udah lewat bayi usia 5 tahun. Balita. Di masa balita adalah masa emas, di mana masa-masa tersebut banyak belajar, merespon, dan berbagai hal yang direkam oleh alam bawah sadarnya. Sehingga kalau udah lewat dari 5 tahun nih, kita butuh belajar ngomong lagi. Dan fokusnya memang R ya, karena cadelnya di R. Atau juga kalau misalkan cadelnya di huruf-huruf yang lainnya, itu juga bisa kawan-kawan ya. Cuman penempatannya kan tentu beda lagi. Di sini saya fokusnya adalah cadel R ya, kayak gitu kawan-kawan. Pentingnya di situ kawan-kawan ya, untuk merubah ingatan kita tentang masa lalu kita, sehingga kita menginstal ulang R yang baru dengan R yang lama. Bagaimana caranya? Anda sudah maksudnya saya sudah buatkan tutorialnya, tinggal Anda cek pemahamannya ya. Di video-video saya sebelumnya banyak sekali membahas tentang R ya kawan-kawan. Dan perlu diperhatikan cara menerapkan seperti ini itu ada sesinya kawan-kawan ya. Nggak asal gitu. Ada sesinya. Kenapa dipilih sesi atau waktu-waktu di sini? Supaya kita tahu bagian mana nih bahwa diri kita itu konsentrasi. Nah, oke. Untuk sesinya adalah cara menggetarkan lidah ini di pagi bangun tidur. Tentunya jangan bangun tidur banget ya. Bangun tidur, kemudian ya udah beres-beres lah, udah mandi, udah sholat kalau yang muslim ya, yang Islam agamanya oke, udah sholat dan udah beres gitu ya. Baru latihan menggetarkan, itu sesinya pagi ya. Kemudian sama menjelang sebelum tidur ya. Ada 2 sesi ya, ada 2 sesi sebelum tidur. Ya tentunya udah beres semuanya kawan-kawan ya, tentang pekerjaan atau udah sholat isya juga. Nah intinya udah luang waktu, posisi ingat ya, posisi kita udah relax di situ. Karena apa? Sudah tidak memikirkan sebuah pekerjaan, semuanya udah beres, tinggal mau tidur. Intinya udah beres semua. Itu kondisi kita dalam konsentrasi. Disitulah dilatih menggetarkan lidah ya. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat dan terima kasih banyak.